Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan bagian dari keimanan seorang mukmin ketika dia meyakini bahwa apapun yang ditetapkan oleh Allah, diturunkan dalam wujud larangan-larangan atau disampaikan dalam wujud perintah-perintah, sejatinya ma'asyiral muslimin hafizakumullah, itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah untuk kita, agar kita terhindar dari keburukan-keburukan dan kita bisa menggapai keberkahan dari kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu, sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-9 itu mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surat Ad-Duha, dan itu juga tentu merupakan bagian dari peringatan untuk kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal yatima fala taqhar. Untuk orang-orang yatim atau anak-anak yatim, wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, fala taqhar, maka janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Bapak Ibu, maka ketika ada larangan seperti ini, kita harus yakin bahwa ada kasih sayang Allah yang Allah siapkan untuk kita. Ketika kita kemudian mematuhi apa yang dilarangkan oleh Allah dengan kita menjauhinya dan menjalankan bagian dari kebalikan dari larangan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena siapapun yang bersifat sewenang-wenang atau bertindak untuk menganiaya anak-anak yatim dan tidak berkemauan kuat untuk menjaga dan mengayominya, maka ada keburukan-keburukan yang akan didapatkannya. Sebagaimana ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ketika ada orang yang berlaku sewenang-wenang dengan memakan harta anak yatim, mengambil bagian dari harta anak yatim untuk dia konsumsi secara zalim, maka itu menjadi bagian dari satu dari 7 tindakan yang membinasakan. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 tindakan yang bisa membinasakan pelakunya. Apa sajakah itu ma'asyiral muslimin hafizakumullah? Disebutkan di situ asyirku billah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, wasihir, dan menjalankan sihir, wa qatlun nafsi bighairil haqq,
dan kemudian membunuh nyawa yang Allah haramkan nyawa itu melayang atau dibunuh, dan kemudian wa aklur riba, dan memakan harta riba, dan kemudian yang kelima ini ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan secara jelas wa aklu malil yatama zulman, memakan harta anak-anak yatim secara zalim. Setelah itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal yang keenam, wattalaqi yaumaz za'af, orang-orang yang kabur dari pertempuran, wa qadhful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat, dan menuduh para janda melakukan tindakan yang tidak seharusnya. Bapak Ibu, disinilah Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita ketika mengucapkan dan berfirman fala taqhar, jangan berlaku sewenang-wenang untuk anak yatim. Itu berarti kita sedang diselamatkan dari tindakan yang bisa membinasakan kita. Di surat An-Nisa ma'asyiral muslimin hafizakumullah, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sejatinya dia telah memasukkan dan memakan api neraka ke dalam perutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah ingin menghindarkan kita dari keburukan demi keburukan di saat Allah larangkan kita dengan ucapan fa'ammal yatima fala taqhar. Belum lagi ancaman ma'asyiral muslimin hafizakumullah dengan ketidaksempurnaan iman. Bisa saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan rukun iman, kita jelas, tegas, runut, urut, runtut kita menyebutkannya. Rukun iman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita sebutkan salah satunya adalah iman kepada hari akhir. Tapi yakinlah, ketika orang mengucapkan rukun imannya, dia mengklaim bahwa aku beriman dengan kiamat, aku meyakini akan hadirnya kiamat. Tapi ketika dalam kesehariannya dia menghardik anak yatim, dia berlaku zalim terhadap anak yatim, dia sewenang-wenang terhadap anak yatim, maka itu bagian dari orang yang mendustakan hari pembalasan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tidakkah engkau mengerti tentang orang yang mendustakan hari pembalasan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang yang suka menghardik anak yatim. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dan selain Allah subhanahu wa ta'ala ingin kita terhindar dari keburukan-keburukan Bapak Ibu, di setiap Allah menetapkan sesuatu, maka yakinlah ada kebaikan yang Allah siapkan bagi mereka yang melakukan kebaikan sebagaimana yang Allah tuntunkan melalui larangan tadi. Ketika Allah sebutkan fala taqhar, itu berarti kita harus melakukan kebalikannya. Kita rawat dia, kita jaga anak yatim, kita didik dengan pendidikan yang terbaik, kita antarkan dia untuk menjadi sosok yang dewasa, mukmin, muslim, mukallaf yang saleh. Karena ketika kita melakukan itu ma'asyiral muslimin hafizakumullah, paling tidak dua kebaikan yang akan Allah hadirkan. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdur Razzaq dalam Musannaf. Hadis ini hasan menurut Syekh Al-Albani. Abu Darda menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apakah engkau ingin hatimu yang keras itu menjadi lembut? Apakah engkau ingin semua kebutuhanmu itu terpenuhkan? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di saat itu beliau kemudian memberikan nasihat terbaik.
irhamil yatim, sayangilah anak yatim. Wamsah yadaka ala ra'sih, dan usapkan dengan penuh kasih sayang tanganmu di atas kepalanya. Wa at'imhu min ta'amik, dan berikan makan dia dari makananmu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika engkau melakukan ini, yalin qalbuk wa tudrak hajatuk, maka hatimu akan menjadi lembut dan semua kebutuhanmu dipenuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, dan ada jaminan terbesar ketika kita memilih untuk menjaga, merawat, memelihara, mengayomi anak yatim, sebagaimana hadis yang sangat terkenal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Aku bersama orang-orang yang terus menjaga anak yatim itu di surga bagaikan kedekatan dua jari ini. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Bapak Ibu sudah mengamalkan ini semua karena kita tinggal hidup di sekitaran panti asuhan kita, dan itu bagian dari kebaikan yang Allah hadirkan untuk kita. Tinggal kita memilih jalan kebaikan yang Allah jaminkan surga, terpenuhkan kebutuhan, melemah lembutkan hati, atau bisa saja kita terjebak dalam jalan yang membuat kita terus memakan api neraka dan menjadi orang yang mendustakan hari kiamat dan hari pembalasan. Na'udzubillah. Semoga bermanfaat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.